Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur edisi Jumat 10 Desember 2021. Di mana siang ini kami akan menyajikan informasi menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari Kota Makassar, di mana jumlah pengungsi korban banjir mulai berkurang. Jumlah pengungsi yang terdampak banjir di Kota Makassar sudah menurun dari 6.102 jiwa menjadi 1.328 jiwa, dari 58 titik pengungsian menjadi 26 titik. Lokasi terdampak sisa 3 kecamatan dari 5 kecamatan, yakni Biringkanaya, Panakukang, dan Manggala. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung langsung dengan reporter Siti Aminah yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Siti Aminah. Selamat siang, rekan Kinan. Baik, bisa dijelaskan untuk saat ini bagaimana kondisi pengungsi di Kota Makassar? Baik, dapat saya sampaikan bahwa cuaca ekstrim yang melanda Kota Makassar beberapa waktu lalu menyebabkan banjir di sejumlah titik yang ada di Kota Makassar. 5 wilayah atau kecamatan yang terdampak banjir di Kota Makassar, mulai dari Kecamatan Manggala, kemudian Kecamatan Panakukang, Kecamatan Biringkanaya, Tamalan Rea, dan juga Tamalate. Nah, dari sejumlah titik tersebut terdapat 6.100 lebih warga yang mengungsi akibat banjir yang terjadi di Kota Makassar karena tinggi air pada saat Makassar dilanda hujan pada waktu itu sampai di lutut, bahkan sampai pinggang ke orang dewasa. Itulah yang menyebabkan warga dievakuasi dan diungsikan di titik-titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Dan syukurnya pada hari ini jumlah pengungsi terus berkurang, mengingat kondisi dan cuaca yang ada sekarang di Kota Makassar sudah lumayan membaik dari hari-hari sebelumnya, di mana dari 600 lebih jumlah pengungsi kini turun menjadi 1.328 jiwa yang kini hanya tersebar di 3 titik kecamatan. Dan lokasi terdampak di 3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Manggala, sisa 585 jiwa dari 18 titik pengungsian yang disediakan. Dan kemudian Kecamatan Biringkanaya memang masih tinggi jumlah pengungsinya, yakni 690 jiwa dari 7 titik pengungsian. Dan selanjutnya Kecamatan Panakukang ada 53 jiwa dari sisa 1 titik pengungsian yang ada di Kecamatan Panakukang. Memang informasinya ini adalah banjir terparah sepanjang 20 tahun belakang ini yang terjadi di seluruh Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar. Dan memang yang paling tertinggi dampak banjir yakni di Kecamatan Manggala, karena memang ada beberapa titik lokasi di sana yang sebelumnya tidak sama sekali belum pernah tersentuh banjir, ini juga tergenang genangan mungkin di atas lutut orang dewasa hingga pinggang orang dewasa. Dan adapun kronologi banjir yakni hujan dengan intensitas tinggi pada tanggal 5 sampai 7 Desember lalu terjadi dan menyebabkan genangan banjir di beberapa wilayah di Kota Makassar, dan itu pula didukung dengan adanya genangan banjir yang berangsur-angsur seiring menurunnya intensitas hujan pada tanggal 8 sampai 9 Desember lalu. Dan masyarakat yang mengungsi memang sudah berangsur-angsur juga kembali ke rumah masing-masing dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Seperti itu, Kinan. Baik, rekan Ami, seperti kondisi yang Anda sampaikan, upaya apa yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir di Makassar, khususnya di kecamatan-kecamatan yang memiliki kecenderungan juga mengalami tingkat banjir yang tinggi seperti kronologi yang Anda sampaikan? Baik, tentunya untuk pertama-tama proses evakuasi telah dilakukan oleh pemerintah setempat, yakni menyelamatkan warga yang terdampak banjir dan tentunya diprioritaskan oleh orang-orang atau kelompok yang rentan seperti lansia, kemudian anak-anak kecil, mereka dievakuasi di titik-titik tertentu untuk proses penyelamatan mereka. Kemudian
tim gabungan berkoordinasi seperti mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Dinas Sosial yang tentunya menyediakan bahan makanan atau asupan makanan bagi para pengungsi, kemudian Dinas Kesehatan juga menurunkan tim gerak cepat untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat apabila ada yang membutuhkan perawatan intensif, kemudian juga hadir Basarnas dan beberapa komunitas yang lainnya yang membantu proses evakuasi ini. Dan terakhir Bapak Muhammad Ramdan Pomanto memberikan usulan jangka panjang untuk penanganan banjir ini, yakni masyarakat diharapkan untuk membangun rumah dengan 2 lantai. Itu sebagai salah satu proses mitigasi dan juga untuk mencegah banjir dalam waktu yang berkepanjangan. Seperti itu, Kinan. Selanjutnya bagaimana untuk kondisi cuaca saat ini? Kondisi terkini di Kota Makassar khususnya, rekan Ami. Baik, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca saat ini khususnya di Kota Makassar, rekan Ami? Baik, untuk kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir ini, 2 hari terakhir sejak Kamis dan Jumat pada hari ini, cuaca sudah mulai cerah meskipun hujan rintik masih turun, tapi syukurnya itu tidak membuat sejumlah titik-titik wilayah banjir mengalami genangan tinggi. Artinya sudah lumayan turun genangan air tersebut dan dampak banjir tersebut, sehingga masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Memang masih ada beberapa juga daerah-daerah atau titik-titik yang lain mengalami genangan, tapi itu tidak separah di hari-hari sebelumnya. Dan memang cuaca saat ini sudah mulai membaik. Gitu, Kinan. Baik, terima kasih rekan Ami untuk laporan Anda. Selanjutnya, rekan Ami juga reporter kami telah melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Berikut kutipannya. Bencana kronis banjir di situ, dia naik cukup tinggi. Nah, sehingga akhirnya menambah jumlah evakuasi. Nah, ini tandanya bahwa tempat itu yang tadinya kronis kemarin itu tidak terjadi kenaikan air. Nah, inilah sifat-sifat model hujan kali ini, barangkali tempat lain yang terus masuk di situ. Kemudian yang lain-lain sudah relatif surut, tapi tetap kita siaga karena cuaca juga kalau saya lihat pantauan cuaca sebenarnya lebih bersahabat daripada tanggal 6 dan 7 kemarin. Kalau kondisi korban di pengungsian dan kebutuhannya? Kebutuhan pertama makan. Kami tidak mempersiapkan dapur umum, tapi kami mempersiapkan nasi siap makan semua. Jadi semua itu makanannya adalah siap bukan siap saji, siap makan. Ya, kami sudah bagi per SKPD persis waktu kejadian 2019 kemarin. Dan alhamdulillah tadi saya monitor sudah terbagi dengan baik. Hasil kunjungan di beberapa titik, Pak Wali, ya, apa yang menjadi permasalahan? Ya, kunjungan di beberapa titik ada kebutuhan khas, misalnya obat gosok atau minyak kayu putih, popok bayi dengan sarung. Nah, itu 3 hal. Jadi kalau ada yang mau turut pedulian, itu aja 3. Terakhir mungkin Pak Wali, solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir. Solusi jangka panjang adalah kita harus melatih masyarakat untuk beradaptasi dan mitigasi ini. Misalnya di daerah-daerah banjir, kita harapkan semua rumah itu dikasih 2 lantai. Ya, kalau yang sanggup ya, Kenapa? Karena banjir ini di seluruh dunia. Ya, karena curah hujan itu tidak mampu ditampung oleh tanah dan apalagi drainase. Itu beda, seperti makanya namanya iklim ekstrim. Apalagi naiknya permukaan air laut. Naiknya kemarin besar sekali. Pulau-pulau hancur-hancur semua. Iya. Pulau, beberapa rekreasi pulau di beberapa daerah itu hancur semua. Ya, saya dapat laporan dari pulau, itu abrasinya luar biasa, masuk ke pulau. Gitu. Demikian. Itulah tadi hasil wawancara dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Dan terima kasih rekan Siti Aminah atas laporan Anda dan selamat bertugas.